Lo pernah ngerasa gak sih akhir-akhir ini dunia kayak makin aneh, teknologi makin cepet, kerjaan makin gak jelas, dan tiba-tiba semua orang ngomongin 1 tahun 2030. Ada yang bilang bakal jadi tahun paling gelap dalam sejarah manusia, tapi apa itu cuman omong kosong atau ada sesuatu yang benar-benar disembunyiin dari kita? Bayangin ini, lo tidur malam ini seperti biasa, tapi pas bangun, kalender di HP lo nunjukin angka 2030. Dunia di luar jendela lo udah gak sama lagi. Banyak gedung megah kosong. Suara manusia digantikan suara notifikasi digital. Orang-orang kerja dari rumah, tapi bukan depan laptop, melainkan di dunia virtual pakai headset VR. Uang kertas udah punah, semua transaksi lewat kode dan chip, dan lo ngerasa kayak lagi hidup di film distopia yang gak pernah lo pesan. Tapi tunggu, ini bukan film, ini prediksi. Prediksi yang datang dari orang-orang paling berkuasa di planet ini, World Economic Forum, IMF, dan PBB. Dan mereka ngasih label halus buat masa depan itu, Agenda 2030. Tujuannya katanya mulia, menghapus kemiskinan, menyelamatkan bumi, menyatukan dunia dalam sistem yang lebih adil. Tapi, kenapa kok rasanya justru makin banyak yang takut? Mungkin karena kita nggak suka dikasih tahu harus hidup kayak apa. Mungkin karena dari balik narasi indah itu, ada bisikan-bisikan mengganggu yang susah diabaikan. Narasi-narasi kayak, you will own nothing and be happy. Kepemilikan akan dihapus. Lo cuma nyewa segalanya, bahkan hidup lo sendiri. Semua akan disentralisasi dan dikontrol AI. Kontrol bukan lagi di tangan manusia, tapi di server dingin yang nggak punya empati. Ekonomi lama akan dihancurkan dan diganti dengan sistem baru. Duit lo sekarang mungkin nggak bakal berlaku lagi. Nah, pertanyaannya sekarang bukan sekadar percaya atau enggak, tapi apakah ini semua realitas yang sedang disiapkan diam-diam atau cuma ketakutan massal yang didandani rapi pakai teori konspirasi? Karena satu hal yang pasti, ketakutan itu nggak muncul tiba-tiba. Dia dibentuk, dipupuk, diulang-ulang sampai masuk ke bawah sadar kita. Dunia 2030, buat sebagian orang, ini masa depan penuh harapan. Tapi buat yang lain, ini seperti jalan pelan-pelan ke dalam labirin yang nggak punya pintu keluar. Dan di tengah semua kebisingan itu, satu hal jadi jelas. Kita nggak tahu mana yang benar-benar terjadi, dan mana yang cuman rekayasa narasi. Jadi mari kita tenang, tarik napas, dan kupas satu-satu mana rumor liar, mana tanda bahaya yang sesungguhnya. Mitos 1. Dunia akan gelap total di tahun 2030. Banyak video viral teriak, akan terjadi blackout global, dunia bakal gelap gulita. Tapi lo tahu nggak? Nggak ada satupun lembaga energi global yang meramal hal itu. Tapi, krisis energi itu nyata. Beberapa negara bahkan udah ngerasain pemadaman bergilir. Kenapa? Karena bahan bakar fosil makin langka, dan kita belum siap total pindah ke energi hijau. Jadi bukan soal kiamat, tapi soal ketidaksiapan, dan ketidaksiapan itu bisa lebih berbahaya dari apapun. Mitos 2. Sistem ekonomi global akan dihancurkan. Banyak yang bilang seluruh sistem uang bakal dihancurkan. Dunia akan reset. Kedengarannya gila, tapi sebagian ada benarnya. Bank sentral di berbagai negara udah mulai uji coba CBDC, Central Bank Digital Currency. Dunia keuangan makin menjauh dari uang fisik. Blockchain, kripto, aset digital itu bukan masa depan. Itu masa kini yang sedang diuji coba hari ini. Masalahnya, kita disuruh ikut tanpa dikasih tahu caranya. Kalau lo cuma nonton dari pinggir,
Lu nggak punya kuasa. Karena penonton dalam sistem baru cuman jadi korban. Mitos 3. Semua pekerjaan akan diambil alih oleh AI. Lu buka TikTok, lihat AI, bikin lagu, desain, bahkan jadi presenter. Terus lu mikir, gue masih bakal dibutuhin gak sih nanti? Jawabannya, iya dan enggak. AI akan menggantikan pekerjaan repetitif. Tapi pekerjaan yang butuh intuisi, empati, kreativitas, dan keputusan emosional, AI belum sampai ke sana. Jadi ini bukan akhir dunia, tapi akhir dari dunia lama yang biasa-biasa aja. Dan kalau lo cuman biasa-biasa aja, lo akan hilang di telan sistem. Sekarang pertanyaannya, lo mau jadi bagian dari yang hilang atau yang tumbuh? Karena 2030 bukan monster yang datang tiba-tiba. Dia udah keliling di sekitar kita. Pelan, diam, tapi pasti. Dan satu-satunya cara bertahan adalah dengan buka mata sebelum semuanya terlambat. Sekarang gue mau lu bayangin satu hal. Dunia yang lu pijak sekarang, sekolah, kerjaan, pasar, cara kita hidup, semua itu bukan hasil kebetulan, tapi hasil rancangan, hasil skenario. Dan rancangannya lagi diupdate, pelan, sunyi, tapi pasti. Dan sayangnya, kebanyakan dari kita nggak sadar kalau kita bukan lagi jadi pemain. Kita cuma jadi data. Dulu orang bilang metaverse itu omong kosong. Hari ini meeting udah pindah ke ruang virtual. Belanja udah pakai AR. Anak-anak udah belajar dari layar, bukan dari guru. Identitas digital udah mulai disiapin. Kesehatan lo, keuangan lo, bahkan pemikiran lo mulai dikumpulin jadi data. Lo pikir ini semua demi kenyamanan? Mungkin. Tapi, apa jadinya kalau kenyamanan berubah jadi ketergantungan? Apa jadinya kalau kenyamanan berubah jadi kendali? Dunia 2030 bukan dunia baru sepenuhnya, tapi versi upgrade dari dunia hari ini yang sedang dibentuk tanpa persetujuan lo. Dulu, lo cuman harus kerja keras buat sukses. Besok, lo harus ngerti sistemnya dulu, baru bisa gerak. Kalau lo nggak ngerti, lo stuck. Nggak peduli sepintar apa lo, nggak peduli sekeras apa lo usaha. Dunia makin kompleks, tapi juga makin terkoneksi. Dulu, belajar itu sulit. Sekarang semua ada di internet. Tapi, kenapa justru makin banyak yang bingung arah? Karena informasi berlimpah. Tapi fokus kita pecah. Lo punya peluang global, tapi lo juga harus bersaing global. Lo bisa jadi apapun, tapi tekanan untuk jadi sesuatu juga makin tinggi. Dan itu bikin banyak anak muda hari ini ngerasa lelah, kosong, bahkan gak percaya masa depan. Tapi yang perlu lo tahu adalah dunia baru ini gak akan nungguin lo siap. Mau lo pelan-pelan belajar atau tetap di zona nyaman, waktu jalan terus. Dan 2030 semakin dekat. Jadi sekarang lo cuma punya dua pilihan. Satu, jadi penonton yang ikut hanyut di arus global. Dua, atau jadi pemain yang ngerti peta dan tahu jalan. Karena kalau lo masih mikir semuanya akan aman-aman aja, lo lagi mimpi di tengah badai. Dan badai itu nggak akan nanya lo siap atau enggak. Dia datang begitu aja. Sekarang tarik napas, karena yang bakal lo denger setelah ini bukan skenario masa depan, tapi kejadian nyata yang udah mulai sekarang. Yang pertama, krisis iklim bukan ramalan, tapi fakta lo, sadar nggak? Di luar sana, hutan terbakar. Bukan di satu negara, tapi di berbagai benua. Cuaca makin nggak bisa diprediksi. Tiba-tiba panas ekstrem, lalu hujan badai. Tanaman gagal panen. Harga makanan naik diam-diam. Ini bukan cuma soal cuaca. Ini soal stabilitas hidup kita. Karena krisis iklim bukan hanya bikin bumi makin panas, tapi bikin ekonomi runtuh pelan-pelan.
Dan di balik semua ini, ada satu agenda yang makin digenjot keras, Net Zero Emission tahun 2030. Pertanyaannya, apakah itu benar demi bumi, atau itu hanya cara elegan untuk merapikan dunia sebelum diatur ulang? Yang kedua, teknologi makin nempel di otak kita. Dulu lu bangun tidur pegang HP, sekarang HP udah mulai diganti sama AI assistant. Besok mungkin lu nggak butuh device lagi, karena semua informasi akan langsung masuk ke otak lu lewat chip. Kedengeran lebay? Coba lu cek. Neuralink udah mulai uji coba chip otak, Apple Vision Pro udah jadi realitas, bukan prototype, AI udah bisa ngobrol, bikin konten, bahkan nganalisis perasaan lo. Dunia gak sekadar canggih. Dunia sedang menyiapkan cara baru untuk mengendalikan persepsi lo. Yang ketiga, sistem keuangan. Udah diganti, lo cuma belum ngeh. Lo pikir uang digital itu cuma tren? Sekarang coba perhatikan. Cina udah pakai e-yuan di beberapa kota, Eropa nyiapin digital euro, Indonesia udah riset digital rupiah. Ini bukan sekadar cashless, ini adalah kondisi di mana setiap transaksi lo bisa dimonitor. Kapan lo belanja, di mana, berapa, untuk apa. Dan begitu sistem ini aktif sepenuhnya, privasi bukan hak, tapi pilihan yang mungkin udah dicabut. Dan yang terakhir, dunia butuh manusia baru, tapi nggak semua siap. Sekarang ini dunia makin terkoneksi, tapi ironisnya manusia makin terputus. Dari tujuan, dari makna, dari rasa percaya. Anak-anak muda hari ini bukan cuma butuh skill, mereka butuh daya tahan mental, adaptasi ekstrim, dan ketegasan berpikir. Karena semua yang dulu lo anggap aman, bisa berubah jadi ilusi dalam hitungan tahun, bahkan bulan. Jadi sekarang, gue tanya ke lo, kalau semua ini udah mulai hari ini, lo masih bisa bilang, gue belum siap. Kalau lo nonton sampai sini, berarti ada satu hal yang masih nyala di dalam diri lo, kesadaran. Dan itu jauh lebih penting daripada rasa takut, karena rasa takut bikin lo lari. Tapi kesadaran bisa bikin lo bangun dan ngelawan. Langkah pertama, ubah mindset lo. Sebelum dunia mengubah lo tanpa izin. Jangan cuma jadi penonton berita. Jangan cuma jadi konsumen konten. Mulai sekarang, tumbuhkan pola pikir pemain. Yang gak cuma bertanya, apa yang bakal terjadi, tapi berani bilang, kalau itu terjadi, gue siap. Langkah kedua, upgrade otak lo bukan cuma skill. Dunia sekarang gak butuh manusia yang bisa ngikutin perintah. Dunia butuh manusia yang bisa bikin keputusan di tengah kekacauan. Skill yang harus lo pegang mati-matian. Critical thinking, supaya lo gak gampang dikibulin. Kreativitas, karena mesin gak bisa meniru intuisi lo. Empati and komunikasi, karena yang bisa bikin perubahan adalah yang bisa nyentuh manusia lain. Adaptasi mental, karena teknologi akan terus berubah dan yang bisa bertahan cuman yang fleksibel. Langkah ketiga, siapkan sistem keuangan lo sebelum sistem dunia dirombak. Dunia bisa bilang riset ekonomi, tapi lo nggak harus ikut bangkrut bareng mereka. Mulai dari hal sederhana, punya dana darurat, belajar investasi dasar, kurangi gaya hidup konsumtif, jangan terjebak di utang buat validasi sosial. Di masa depan, yang bertahan bukan yang paling pintar, tapi yang paling siap. Langkah keempat, pakai teknologi, jangan jadi budaknya. Lu scroll TikTok, IG, YouTube tiap hari, tapi pernah nggak lu mikir, siapa yang lebih dikendalikan di sini? Gua atau algoritma? Metaverse, AI, blockchain, semua ini adalah alat. Dan alat bisa bantu atau bisa nyeret lo ke jurang. Pilihannya ada di lo, mau jadi creator atau jadi produk dari sistem. Langkah kelima, bangun komunitas. Jangan jalan sendiri.
Dunia makin cepat, makin chaos, dan semakin lo jalan sendirian, lo akan kelelahan sendiri. Cari teman yang bisa lo ajak tumbuh. Komunitas yang bukan cuma nyari hiburan, tapi nyari jawaban. Karena di masa depan, support system itu bukan bonus, itu kunci bertahan hidup. 2030 nggak akan nungguin lo. Tapi lo masih bisa nyiapin diri dari sekarang. Dunia mungkin nggak adil. Tapi lo bisa jadi orang yang siap jalan di dunia itu tanpa kehilangan arah. Dan ingat satu hal, bukan soal apa yang dunia ambil dari lo, tapi soal siapa lo saat dunia mulai berubah. Kalau lo ngerasa video ini bukan cuman bikin lo mikir, tapi juga ngebuka mata, bagikan ke teman-teman lo yang juga lagi kebingungan, takut, atau malah terlalu cuek sama masa depan. Dan tulis di komentar, apa satu hal yang paling lo siapin dari sekarang sebelum 2030 datang? Karena di sini lo nggak sendirian. Channel ini tempat lo bertumbuh. Dan bareng-bareng, kita nggak cuma nunggu masa depan. Kita nyambut dia dengan kepala tegak, hati tenang, dan langkah yang mantap. Jangan lupa juga klik subscribe. Thank you udah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.